Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para Tribuners. Kali ini kita kembali dalam acara ngobrol virtual atau ngopi. Ini kita bersama tamu sangat spesial, Pak Richard Matheus, Konsul Jenderal Australia untuk Indonesia Timur, berkantor di Makassar. Cuman siang ini Pak Richard sedang berada di Melbourne, Australia. Betul. Selamat siang Pak Richard. Baik. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore di sini. Oh iya. Kami Saya dua jam perbedaan waktu. Oh, dari Makassar ya. Ya, saya Jumadi Mapangandro, jurnalis Tribun Timur. Selain saya mungkin sebentar akan bergabung Bapak Akhir, Wakil Komite Redaksi Tribun Timur yang akan membincang Pak Richard, bisa kami dapat gambaran awal tentang bagaimana situasi di Australia menghadapi pandemi COVID-19? Ya, oke. Saya akan memberi gambaran pendek, sedikit gambaran singkat. Ya. Sebenarnya pandemi ini sudah berdampak di Australia sejak akhir bulan Januari. Kasus pertama terdeteksi di Australia akhir bulan Januari. Dan setelah 5 minggu, 6 minggu sudah mencapai puncaknya dengan sampai 400 sampai 500 kasus per hari. Dan pada saat itu pemerintah Australia bergabung dengan pemerintah negara bagian membuat kabinet nasional untuk mengambil tindakan darurat untuk menghadapi pandemi ini. Jadi sejak awal atau pertengahan bulan Maret sudah melaksanakan lockdown dan bermacam-macam perbatasan sosial. Semua orang disuruh bekerja dari rumah, work from home kalau bisa, kecuali misalnya dokter dan pekerja-pekerja esensial, mereka tidak bisa bekerja dari rumah, jelas ya. Tapi semua pekerja lainnya disuruh bekerja dari rumah, tapi juga banyak bekerja di sektor hospitality nganggur juga, kehilangan pekerjaan. Jadi dampak ekonominya di sini besar sekali, sama seperti di Indonesia. Tapi akibat dari masyarakat mengikuti peraturan dan anjuran dari pemerintah, dan juga karena masyarakat banyak takut mengenai pandemi ini, maka mereka turut saja dan kota Melbourne misalnya sampai beberapa minggu yang lalu setiap hari itu kosong, sepi. Dan sekarang Australia sudah berhasil untuk melantaikan kurva ya, untuk menekan jumlah kasus pandemi COVID-19, sehingga setiap hari sekarang mungkin di seluruh negara yang penduduknya 25 kurang lebih 100 orang, mungkin 103 orang. Jadi Australia sudah berhasil, tetapi masih ada risikonya. Makanya keadaan di sini sekarang berangsur-angsur mulai normal. Misalnya sekolah-sekolah sudah mulai buka. Dan besok di Victoria semua anak-anak sekolah harus kembali bersekolah. Tapi itu keputusan yang agak berat bagi masyarakat maupun pemerintah karena masih ada ketakutan tentang kemungkinan ada gelombang kedua dari pandemi ini. Jadi ya mudah-mudahan kami bisa berhasil, tapi ya selalu harus berhati-hati karena risiko gelombang kedua itu tetap ada. Jadi di kota Melbourne sudah mulai ramai lagi, rumah makan sudah mulai buka, tapi jumlah orang yang boleh duduk di dalam ruangan rumah makan itu sangat terbatas. Jadi setiap orang harus dikasih ruangan 4 kali
4 meter persegi. Ya. Jadi kalau misalnya ruangannya 20 meter persegi, jumlah orang yang boleh duduk di sana itu hanya 5 orang. Jadi kafe-kafe harus membatasi jumlah orang yang masuk dan ya, sistem-sistem seperti itu yang dilaksanakan. Diterapkan ya. Ya, diterapkan. Jadi ada berapa bulan siswa belajar di rumah Pak di sana di Australia? Ada 3 bulan lebih atau berapa bulan belajar di rumah sehingga baru masuk hari ini? Ya, jadi berarti mereka sudah belajar di rumah dari awal bulan Maret kurang lebih. Jadi Maret, April, mungkin 3 bulan ya. 8 atau 9 minggu mereka terpaksa belajar di rumah. Ya, pasti mereka senang kembali ke sekolah. Ya. Pak Richard, selama lockdown di sana, apa yang kegiatan biasa dilakukan Pak Richard keluarga? Ya, saya masih berjabatan konsul jenderal sampai tanggal 20 Juni nanti. Itu hari terakhir dan saya pengganti saya, suksesor saya akan tiba di Makassar dan menggantikan saya. Nah, saya sejak pulang ke Melbourne, nampaknya work from home itu bisa di mana-mana kan? Jadi saya work from home, saya bekerja dari rumah, di Makassar pun bisa, di Melbourne pun bisa. Hanya ada perbedaan waktu 2 jam, itu saja yang harus kami hitung ya. Jadi saya tetap bekerja dari Melbourne sebagai konsul jenderal, menyumbang kepada kegiatan konsulat dan itu tugas saya sehari-hari, masih jadi konsul jenderal. Ada seorang pengganti saya sementara di Makassar yang juga tugasnya untuk menjalankan kegiatan kantor harian, karena kantor kami tetap terbuka, tapi stafnya harus masuk setengah pada hari-hari tertentu, setengah pada hari-hari lainnya, supaya pakai tim biru dan tim merah ya, supaya tidak ada berkurang orang ya. Ya, dan tidak supaya kalau ada infeksi tidak saling menginfeksi. Ya. Pak Richard, ini selama bertugas di Makassar ada sekitar 4 tahun ya. Kira-kira bisa kami dapat gambaran tentang bagaimana sih pandangan Pak Richard untuk pengalamannya yang selama 4 tahun bertugas di Timur Indonesia? Pengalaman saya selama 4 tahun? Iya. Begitu pertanyaannya? Iya. Ya. Oh, luar biasa. Ini susah sekali untuk, saya pikir-pikir tadi bagaimana saya bisa bercerita mengenai pengalaman saya selama 4 tahun di Makassar dan Indonesia bagian timur. Dan ini agak susah karena pengalamannya banyak sekali dan ceritanya banyak sekali juga. Dan ini sesuatu pengalaman yang luar biasa. Makassar adalah kota yang sangat menarik bagi saya, bagi kami juga di Australia. Karena sebenarnya Makassar adalah kota besar yang terdekat ke Australia. Kalau kita hitung secara menurut kilometernya, ya, Makassar adalah kota yang berpenduduk di atas 1 juta, yang lebih dekat ke Australia Utara daripada Pulau Bali, lebih dekat daripada kota Surabaya, kalau kita hitung kilometernya. Ya. Tapi komunikasi antara Makassar dan Australia Utara memang dulu ada. Zaman dulu ada banyak pelaut-pelaut yang berasal dari Makassar yang berlayar ke Australia Utara untuk mencari tripang, kerang, dan bahan-bahan lainnya yang dibawa kembali ke Makassar dan dijual kepada pasar ketiga, yaitu pasar di Congkok. Dan akibat hubungan itu berkembang hubungan antar masyarakat Makassar dan masyarakat Australia Utara. Dan ini sejarah yang menarik sekali, yang terus kami ingin kembangkan karena masih ada minatnya di masyarakat, misalnya di masyarakat suku Yolngu di Australia Utara dan di masyarakat Kota Makassar masih ada minat untuk belajar lebih mendalam mengenai sejarah itu. Nah, saya
sejak jadi konsul jenderal ingin memperdalam sejarah itu dan ingin juga memperkuat hubungan antara masyarakat di seluruh Indonesia bagian timur dengan masyarakat di Australia. Dan tantangan besar adalah bahwa banyak orang di Australia tidak begitu tahu banyak mengenai Indonesia bagian timur. Masyarakat di Australia banyak tahu mengenai Bali, ya. Sebenarnya kalau kita bertemu sekelompok orang Australia, mungkin 10 orang Australia, mungkin setengah dari mereka pernah ke Bali, ya. Jadi banyak orang Australia ke Bali, tapi jarang mereka berjalan keluar Bali. Jadi mereka tidak tahu banyak mengenai Australia bagian timur. Makanya tantangan saya adalah bagaimana supaya memperdalam pengetahuan orang Australia tentang Indonesia Timur. Makanya itu sebabnya saya mulai membuat blog. Sejak saya datang di Makassar, saya membuat blog. Dan blog itu biasanya saya tulis dalam bahasa Inggris. Dan kemarin saya terbitkan blog terakhir yang nomor 52. Dan itu mengenai friendship in a time of corona, persahabatan zaman corona. Dan itu menceritakan mengenai sedikit mengenai teman-teman di Makassar dan bagaimana kita bisa berkomunikasi menggunakan teknologi modern seperti ini, Zoom dan Webex dan lain-lain. Tapi untuk memberi gambaran besar, secara besar-besaran, banyak ada ingatan yang baik, banyak ada pengalaman yang luar biasa, dan banyak saya tulis mengenai pengalaman itu di blog saya di makassar.consulate.gov.au/blog. Jadi bisa baca di sana. Ya. Pak, selama bertugas di Timur Indonesia, kira-kira ada tidak provinsi di Timur Indonesia yang belum pernah didatangi oleh Pak? Atau sudah semua didatangi? Khususnya di Timur Indonesia. Pertama-tama, apa itu Timur Indonesia? Sebenarnya waktu saya mulai bertugas di Makassar, saya punya namanya wilayah konsuler, ya, wilayah konsuler yang berjumlah 11 provinsi. Dan 11 provinsi itu termasuk NTT, Maluku Utara, Papua Barat, dan ke-6 provinsi di Sulawesi. Jadi saya sudah berjalan ke semua provinsi kecuali Papua. Dulu saya pernah berjalan ke Papua, sudah lama, tapi kali ini saya tidak sempat ke Papua. Tapi sekarang wilayah konsulat jenderal Australia di Makassar dirubah sedikit, dan sekarang kami tidak lagi memasuki include NTT, tidak lagi NTT tidak lagi termasuk. Itu sudah menjadi wilayah konsulat jenderal Australia di Bali, dan saya tidak lagi menutup atau tidak termasuk lagi Papua, tapi saya sudah mendapat Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sebagai wilayah konsuler, ya, di mana saya bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas konsul jenderal. Dan saya sudah ke Kalimantan Timur, tapi lantaran COVID-19 belum sempat ke Kalimantan Selatan. Jadi belum sempat ke sana. Sayangnya belum sempat ke sana. Tapi yang lain sudah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, semua provinsi di Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua Barat. Pernah ke Papua Barat. Ya, semuanya indah sekali.